Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa lanjutkan pengajian kita masih membahas tentang fikih Asmaul Husna dan masih terkait dengan nama Allah As-Sittir. Kita ulang hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala mu'allif hafidhahullah ta'ala wa rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alahu kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil najwa qala yadnu ahadukum mir rabbih hatta yad'akan fahu alaihi fayaqulu amilta kadza wa kadza fayaqulu na'am wa yaqulu amilta kadza wa kadza fayaqulu na'am fayuqarriruhu thumma yaqulu inni satartu alaika fid dunya fa ana afiruha laka al yauma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepadanya, baik bagaimana engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa, bersabda tentang an-najwa. Najwa ini berbisik ya. Qala, maka beliau bersabda, yadnu ahadukum mir rabbi, salah seorang di antara kalian mendekat kepada Tuhannya, dekat kepada Rabbnya, hatta yadu'akan fahu alaihi, hingga Allah dia meletakkan penutupnya kepadanya. Fayaqulu, lalu Allah bertanya, amilta kadza wa kadza, engkau dulu pernah melakukan demikian dan demikian. Maka hamba itu menjawab, iya, benar, iya. Lalu Allah bertanya lagi, amilta kadza wa kadza, engkau dulu pernah melakukan ini demikian dan demikian. Fayaqulu na'am, hamba itu pun mengatakan iya. Jadi mengakui semua apa yang pernah dilakukan. Fayuqarriruhu, jadi hamba ini mengakui semua itu. Summa yaqulu, kemudian Allah mengatakan, inni satartu alaika fid dunya, sesungguhnya aku telah menutupi atas kamu hal itu sehingga enggak ada orang tahu fid dunya, di dunianya. Fa ana aghfiruha laka al yauma, lalu aku sekarang ampuni itu untukmu. Aku ampuni dosa-dosa itu, jadi untuk aku ampuni kamu. Qala ma'alif wa fi hadza annal wajiba 'alal 'abdi ayyujahida nafsahu 'alal bu'di anidunub wa muqarafatiha. Perhatikan di sini. Ini bukan berarti kalau begitu enggak apa-apa berbuat dosa, pokok enggak diomong-omongkan. Tidak. Beliau sebutkan sini ya, mu'alif. Maka dalam hal ini, maka yang wajib bagi hamba adalah
untuk bermujahadah melawan hawa nafsunya, melawan dirinya, bersungguh-sungguh untuk menjauhi perbuatan dosa, untuk menjauhi dosa-dosa. Wa muqarafatiha, dan jangan sampai melakukannya. Jangan sampai melakukannya. Namun wa idza alamma bi syai'in fa alaihi ayyasturu nafsahu wa yubadiru ila taubah ila Allahi azza wa jalla wal inabati ilaihi. Namun jika dia terperosok, telah melakukan perbuatan dosa tersebut, maka wajib bagi dia untuk menutupinya, untuk menutupi dirinya. Gak usah omong-omong orang, gak usah menyampaikan, menceritakan itu kepada orang, dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah azza wa jalla dan kembali kepadanya. Jadi tetap bagi seorang hamba wajib untuk berupaya menjauhi semua perbuatan dosa. Allah Maha tahu itu. Ketika orang itu senantiasa muraqabah, ya, ingat, dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, maka dia akan berhati-hati. Namun ketika sudah berhati-hati pun terperosok melakukan perbuatan dosa, maka wajib dia untuk menutupi dirinya, enggak usah cerita-cerita. Dan terperosok ke situ, dan segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan tadi inabah, kembali kepadanya. Wal yuksir minal a'mali sholihat, dan setelah itu hendaklah dia memperbanyak amal-amal soleh. Namanya manusia ini kan khotok, ya, banyak berbuat kesalahan, dan yang tahu ya kita lah. Oh, saya satu hari tadi mulai pagi tadi ngapain, habis bangun tidur apa saja dilakukan, yang diucapkan apa. Oh, ini perbuatan dosa, oh, ini enggak boleh, harusnya tidak demikian, dan seterusnya misalkan. Kok ternyata dia dapati ada perbuatan salah dan dosa dilakukan, tadi segera bertaubat, enggak usah cerita-cerita orang, dan segera memperbanyak amal-amal soleh. Kama fi sahihi Muslimin an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sebagaimana dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, telah ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inni alastu imra'atan fi aqsal Madinah wa inni asabtu minha maduna an amassaha fa ana hadza faqdi fiyya ma syi'ta. Faqala lahu Umar, laqad satarakallahu law satarta nafsak. Qala falam yaruddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'a. Faqama ar-rajul fantalaqa fa asba'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan fa wa tala alaihi hadhihi al-ayah wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Faqala rajulun minal qaum ya nabiyallah hadza lahu khassatan, qala balin nasi kafatan. Yaitu datang seorang kepada Nabi Islam, faqala, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ini alastu imro'atan, aku mu'alajah, ini bisa ilaj, mengobati seorang ini apa, wanita fi aqsal Madinah, di kota yang jauh. Wa ini asabtu minha,
maduna an amassaha. Dan sesungguhnya aku, ini ceritanya di sini, aku melakukan sesuatu padanya maduna an amassaha, dan melakukan sesuatu dengan wanita itu, maka berilah aku keputusan, hukuman, ya masita, sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Maka Umar mengatakan kepadanya, sesungguhnya Allah telah menutupimu. Kalau kamu nggak cerita, nggak ada yang tahu, nggak usah ceritakan. Lau satarta nafsaka, seandainya engkau menutupi dirimu. Qala, yang mengatakan, lalu Nabi SAW tidak menjawabnya sedikit pun. Wala falam yarud, dan Nabi SAW say'a. Faqama rajul fantolaqa, maka berdirilah orang itu dan pergi. Fa asbahu Nabi SAW rajulan wa tala alaihi hadhil ayah. Maka Nabi SAW mengikutkan ya dengan seorang lelaki, lalu membacakan kepadanya ayat ini, wa aqimis sholata tarafayil nahari wa zulafa minal lail, dan dirikanlah salat di kedua penghujung siang, wa zulafa minal lail, dan di waktu sebagian di waktu malam, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghilangkan kejelekan. Dzalika dzikra lidzakirin. Jadi amal kebaikan bisa menghilangkan amal kejelekan. Dzalika dzikra lidzakirin. Ini surat Hud ayat 114, coba dibaca. Surat Hud ayat 114. Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dzalika dzikra lidzakirin. Peringatan bagi orang-orang bisa mengambil pelajaran, orang-orang yang mengingat. Maka faqama rajulun minal qaum, lalu ada seorang dari kaum itu yang berdiri bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, ini khusus untuk orang itu saja atau secara umum, berlaku untuk umum? Maka Nabi mengatakan, ballinasi kafatan, untuk manusia seluruhnya secara umum. Jadi siapa saja ketika habis melakukan kesalahan, maka bertobat dan segera berbanyak amal-amal kebaikan. Termasuk di antaranya sholat. Termasuk di antaranya memang amal kebaikan itu taubat, yang jelas. Taubat itu amal kebaikan. Dan taubat dan juga amal-amal soleh yang lainnya. Maka di sini di antaranya adalah sholat. Karena sholat itu amal kebaikan. Ini. Jadi amal kebaikan ini bisa menghapuskan amal kejelekan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Iringi setelah melakukan perbuatan jelek, langsung segera perbuatan yang baik. Niscaya akan perbuatan baik itu akan bisa menghapuskan perbuatan jelek tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wa min hadzal ma'na as-satru ala ibadillahi wa tajannub hadqi astarihim wa tatabbu'i awratihim. Dan termasuk makna ini yaitu menutup as-satar, menutup aib hamba-hamba Allah, dan untuk berupaya tidak membuka tutup mereka atau mencari-cari aib mereka, berupaya untuk mencari-cari kekurangan dan aib mereka, aib hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka di dalam Musnad dan juga Sunan Abu Dawud dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil imanu qalbah, la taghtabu al-muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu may yattabi awratihim
yattabi'illaha auratahu wa may yattabi'illaha wa may yattabi'illahu. Jadi yattabi'illahu aurat yattabi'illahu auratahu wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Ini hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu dari Nabi SAW. Dia adalah bersabda, ya ma'aswa man amana bilisani, wahai segenap orang yang beriman dengan lisannya namun imannya belum masuk ke dalam hatinya, la taghtabu al muslimin, janganlah kalian gibah, menggibahi orang-orang muslim. Gibah itu membicarakan kejelekannya, ngerasani orang. Wala tatabi'u auratihim, apa disitu disebutkan? Janganlah kalian ini aurat itu kan sesuatu yang aib lah, aurat orang ya, maksudnya aurat antara ini dan ini, auratnya sesuatu nggak layak untuk dilihat. Dan di sini tatabi itu mencari-cari auratih, maksudnya mencari-cari aurat mereka, yaitu kekurangan mereka, aib mereka. Oh si fulan ini apa yang dicari kemana saja, diawasi. Tujuannya untuk menemukan aibnya. Nanti kalau udah ketemu aibnya, nanti disebarkan ke orang lain supaya orang tahu dan dia jatuh harga dirinya. Maka ini nggak boleh. Ini hasad. Ini nggak boleh. Wala tatabi'u auratihim. Jangan kamu cari-cari kesalahan mereka, aib mereka, kejelekan mereka. Karena sesungguhnya barang siapa mencari kekurangan aib orang lain, ya, kaum muslimin, niscaya pun Allah akan mencari aibnya. Dan barang siapa yang dicari oleh Allah aibnya, pasti Allah akan singkap itu, walaupun dia berada di rumahnya. Walaupun dia berada di rumahnya, Allah akan menunjukkan itu kepada yang lainnya. Allah akan singkap aibnya itu. Ini larangan untuk mencari-cari aib orang. Dan juga di sini juga menghukumi seseorang itu dengan zahirnya orang itu, ya kita husnudzon kepada orang lain. Orang itu zahirnya enggak punya salah, ya sudah, zahirnya berarti ya baik. Enggak usah mencari-cari kesalahan orang. Kalau bisa ditutupi kesalahan orang itu, enggak dicari-cari. Di dalam Sahihain dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya, menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Jadi ini al-jaza min jinsil amal. Jadi balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi kalau orang itu misalkan seorang muslim itu namanya orang muslim, ini baik, apalagi ahli ibadah, suka ke masjid, suka ngaji, apalagi misalkan seorang ustadz misalkan ya rata-rata sebagian besar baiklah rata-rata amalnya. Suatu ketika terperosok dan perbuatannya tidak baik, maka ya kalau bisa ditutupi, jangan tambah di orang sebetulnya orang nggak tahu tambah semua orang tahu. Padahal itu enggak layak untuk disebarkan misalkan. Nah ini man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Hadza wa innal wajiba ala kulli muslimin ayyastatira bi satrillahi azza wa jalla. Ini sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk menutupi dirinya, ya termasuk aibnya, dengan satar, tutup dari Allah azza wa jalla. Kalau Allah sudah menutupinya, enggak ada orang tahu, jangan dicerita-ceritakan, jangan diomong-omongkan kepada orang, apalagi dibuat kebanggaan. Ketika orang melakukan dosa kok tambah bangga, maka jangan sampai, ini enggak boleh. Wa ayatajannabal dzunub ma dzahara minha wa baton, dan wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi dosa-dosa baik yang tampak maupun yang tidak tampak.
Wa ayyafadu auratahu, dan senantiasa menjaga auratnya supaya auratnya, aibnya tidak dilihat orang. Wa ayyasuna irdahu, dan untuk menjaga kehormatan dirinya. Karena orang yang berbuat maksiat, aib itu nanti akan jatuh harga dirinya. Ini. Wa ayyatajannaba abwabar radha'il wa durubal fasad, dan wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi pintu-pintu radha'il, pintu-pintu amalan atau perbuatan, baik ucapan atau perbuatan yang menjadikan dia hina, yang enggak pantas lah untuk dilakukan. Radha'il itu yang rendahan, baik omongan atau perbuatan yang menjadikan rendah. Misalkan orang melakukan zina dan semisalnya, ini kan hina di mata orang, di masyarakat, hina orang semacam ini. Dijauhi, jauhi pintu-pintu radilah, pintu-pintu menjadikan dia hina, pintu-pintu kehinaan. Wa durubal fasad, dan juga pintu-pintu kerusakan. Ini dijauhi, pokoknya dijauhi, jauhkan diri dari semua itu. Wa ayyubila ala rabbih taiban muniba, dan hendaknya wajib bagi setiap muslim untuk menghadapkan dirinya kepada Rabbnya, kepada Allah, dengan bertaubat dan kembali kepadanya, dan benar bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Wa ayyarjuhu subhanahu ayyahfadhahu bima yahfadhu bi ibadahu sholihin, dan hendaknya dia berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya Allah berkenan untuk menjaga dirinya dengan apa yang dengannya Allah menjaga hamba-hambanya yang soleh. Allah menjaga hamba-hambanya soleh. Dia minta pada Allah agar Allah menjaga dirinya dengan sesuatu yang dengannya Allah menjaga hamba-hambanya yang soleh. Wa ayyastura uyubahu wa auratahu, dan memohon kepada Allah, berharap kepada Allah, semoga Allah ini berkenan menutupi aib-aibnya dan juga celahnya, auratnya. Wa ayyamuna alaihi bil afi wal afiyah, dan berharap kepada Allah, memohon kepada Allah kiranya Allah berkenan memberikan karunia kepadanya. Apa? Dengan memberikan maaf dan ampunan dan keselamatan kepadanya. Kayak ini karunia. Jadi karunia itu gak hanya mesti dengan uang. Diberikan ampunan, diberikan maaf, diberikan keselamatan, kesehatan, dari keselamatan dari hal yang tidak baik, maka ini suatu karunia. Yad'u bidzalika li nafsihi wa liman ahabba. Dia berdoa kepada Allah akan hal itu untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang dia cintai, termasuk untuk ya keluarganya, anak istrinya. Ini dia doakan. Rawal Imam Ahmad an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini ketika di waktu sore dan di waktu pagi. Maka ini doa pagi dan petang. Nabi enggak pernah meninggalkan ini, maka jangan ditinggalkan. Insyaallah ada yang hafal, yang biasa dibaca, yaitu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma anfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ukhtala min tahti. Ada yang belum hafal?
Saya nggak tanya, ada yang hafal? Ada yang belum hafal? Insya Allah nanti kalau nggak hafal ya dibaca. Boleh kita baca doa. Aku nggak hafal ya, doa baca saja. Di doa zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang kita ada. Insya Allah semuanya sudah. Jadi apa? Hafal ya. Atau kalau nggak hafal ya tadi dibaca, nggak apa-apa. Dan ini ada di doa pagi petang, termasuk diaplikasikan ada itu, ada doa Hisnul Muslim juga ada. Contohnya ini yang saya baca ini Hisnul Muslim ini ada. Jadi Allahumma ini as'alukal apa dan seterusnya tadi. Ya kita artikan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunan, maaf dan ampunan. Allahumma inni as'alukal afwal afiyah, atau Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku jadi memohon pada Engkau keselamatan, al-afiyah, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu ini ampunan dan juga keselamatan fi dini, yaitu terkait dalam masalah agamaku, dalam agamaku, wa dunyaya, fi dini wa dunyaya, dan juga dalam kehidupan duniaku, wa ahli wa mali, dan juga keluargaku serta hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupilah, ya Allah, tutupilah atau tutuplah auratku, yaitu aib dan sesuatu yang tidak layak untuk dilihat orang lain. Tutuplah supaya orang lain enggak melihat. Allah mastur aurati wa amin rawati, dan berilah ketentraman, keamanan, ketentraman di dalam hatiku. Ada katanya, ada kalanya orang itu hatinya enggak merasa tenang, enggak merasa tentram. Entah disebabkan macam-macam. Makanya kita berdoa, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya, ya Allah, jagalah aku. Ya Allah, jagalah aku, peliharalah aku dari arah depan. Allahumma fatni min baini yadayya, dari arah depanku, wa min khalfi, dan dari belakangku, wa an yamini, dan dari sebelah kananku, wa an shimali, dan dari sebelah kiriku, wa min fauqi, dan dari atasku, wa a'udzu bi azumatika, dan aku berlindung dengan keagunganmu, an ukhtala min tahti, yakni jangan sampai aku mendapat bahaya dari bawahku, agar aku tidak mendapat bahaya dari bawahku. Ada menafsir di sini adalah tenggelam. Jadi khosaf, dari bawah itu khosaf. Ada kan orang khosaf ambles ke bumi, kan ada kan. Baru-baru ini juga ada rumah satu ambles gitu. Ini sudah ambles tiba-tiba ke bumi. Sangat mungkin bumi milik Allah. Walaupun bumi ini keras, tiba-tiba membuka seret, ambles, beleng, tutup, ini berdoa, minta keselamatan. Nah, doa ini sangat agung. Doa ini menunjukkan kita itu butuh. Maka kalau doa itu memang bagus juga, doa itu dibaca pelan-pelan, dihayati gitu. Jadi kan nggak hafal, tapi nggak hanya sekedar dihafal, tapi dihayati maknanya apa. Terasa sekali, butuh kita. Semacam tadi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah di dunia wal akhirah, atau Allahumma inni as'alukal afiyah di dunia wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Baca artinya. Nah, kalau sudah sedikit-sedikit paham juga bagus juga. Walaupun kalau kita nggak tahu artinya, apakah tidak mendapatkan? Ya insya Allah mendapatkanlah. Kalau dia sungguh-sungguh berdoa minta, akan diberi.
Ini tapi maknanya semacam itu. Kalau kita tahu artinya lebih nyaman lagi, lebih enak lagi. Semacam tadi Allah mastur aurati. Jadi bisa jadi orang yang setiap pagi sore membaca doa ini kemudian akhirnya apa? Allah menjaga aibnya. Nggak ada orang tahu kalau dia itu berbuat aib. Maksudnya dia terperosok dan perbuatan tidak baik, nggak ada orang tahu. Dan hatinya menjadi tenang. Dan dia dijaga oleh Allah. Bayangkan penjagaan dari apa? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ya kalau sudah orang itu dijaga oleh Allah dari 6 sisi ini kan, nah ini kan mendapat ya udah ketenangan, ketentraman dan keselamatan. Yang menjaga itu Allah, maka minta penjagaan dari Allah Taala. Qala ma'alih wa qawluhu fi hadha du'a Allahumma astur awrati fihi talabu satar min Allah azza wa jalla. Wal awratu al muradu biha uyubul insani wa taksiruhu wa kullu ma yasu'uhu inkisafuhu. Dan doa di dalam doa ini, sabda Nabi dalam doa ini, Allahumma astur awrati, ya Allah tutuplah auratku. Di sini terdapat permintaan untuk ditutup, permintaan agar ditutup, permintaan tutup ini dari Allah azza wa jalla. Jadi menutup ini Allah, bukan manusia. Kalau manusia bisa aja kamu gak usah omong-omong orang ya. Misalkan kan, jangan diomongkan. Oh iya. Tapi suatu ketika bisa jadi diomongkan. Tapi syaratnya jadi cerita-ceritakan orang. Ini orangnya gak boleh ceritakan misalkan. Tapi kalau yang menutupi Allah, gak ada yang tahu. Karena Allah yang menutupinya. Minta agar Allah menutupi auratnya. Dan yang dimaksud aurat di sini adalah uyubul insan, aib manusia, aibnya seseorang, aibnya hamba tersebut. Dan keteledorannya, taksir itu harusnya perintah itu dilakukan, dia nggak ngerjakan atau ngerjakannya tidak sempurna, semacam ini taksir, keteledorannya. Dan segala sesuatu yang tidak layak untuk dilihat orang, segala sesuatu yang tidak layak untuk disingkap di depan orang atau diketahui oleh orang, masuk di sini. Wa yadkhulu fi dzalika al-hifdzu min inkisafi aurah. Dan masuk di situ memang juga penjagaan disingkapnya aurat, tersingkapnya aurat. Ya aurat bagi laki-laki ma baina surrah ila rubbah. Aurat bagi laki-laki antara yakni pusar sampai lutut, ini nggak boleh dilihat, jangan ditampakkan orang. Ya mau jalan-jalan juga nggak usah pakai celana pendek kan itu. Antara pusar dan lutut ini tertutup. Wa fil mar'ah, dan dalam diri wanita, seorang wanita auratnya adalah jami'u badaniha, seluruh badannya. Wa hariyun bil mar'atil muslima an tuwadhiba ala hadza du'a. Maka sangat layak dan pantas bagi seorang wanita muslimah untuk senantiasa membiasakan doa ini. Wa antasuna nafsaha bisitri, dan untuk menutup dirinya dengan satra, dengan hijab, dengan tutup. Wa an tudfiya ala nafsiha jilbabal khasmah wala siyama fi hadzal zaman alladzi katsura fihi tahattuq wa dhaufa fihi as-satr wal khaya. Jadi terus senantiasa menutupkan kepada dirinya di jilbab, kain yang layak sesuai dengan syariat, yang tebal, yang lebih-lebih di zaman sekarang ini di mana banyak sekali yaitu tahattuk itu menyingkap aurat. Maksudnya membuka aurat. Tidak sedikit wanita itu kadang banyak menggunakan pakaian yang menjadikan aurat terbuka. Kalau dulu kan pakaian pendek-pendek, you can see. Dulu kan pakaian pendek itu disebut you can see kan ya? Apa sih you can see? Kamu dapat melihat ternyata kan kita kan nggak ngerti dulu you can see. Pakaian apa you can see? Walah, kamu dapat melihat.
Ternyata jadi pakaian wanita nggak boleh pakaian yang sangat tipis, nerawang. Ini nggak boleh. Atau pakaian yang sangat mini. Kadang pakaian dalam, pakaian celana pendek biasa. Nah ini jangan nggak boleh. Jadi pakaian yang bisa kelihatan pendek-pendek nggak boleh, yang sangat tipis atau pakaian sangat ketat membentuk lekuk-lekuk tubuh ini juga tidak boleh. Maka pakaian hendaknya apa? Yang tebal, enggak tipis. Kemudian yang agak longgar, tidak ketat, semacam itu. Dan dia menutup auratnya, menutup auratnya ini. Dan ini ya kewajiban para kepala keluarga, anak istrinya, nanti orang suaminya, kepada istrinya dan kepada anak-anaknya dibiasakan. Ini dibiasakan untuk semacam itu. Di saat apalagi di zaman yang lemah, di sini as-satar wal haya, dan juga tidak punya dan punya sedikit juga rasa malu. Realitanya kan banyak, macam-macam kan. Ya, kembali kepada kita. Kan orang jalan-jalan kadang macam-macam. Yang paling minimal kita ngurusi ya dimulai dari keluarga kita masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tugasnya masing. Tugasnya kepada kepala rumah tangga. Nah, ini. Terakhir beliau Bu Alim tutup dengan doa. Allah mastura uyubana wa uratina waghfir dzunubana wa zalatina wakhtim bis solihat a'malana wa a'marana. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami dan juga aurat-aurat kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan juga ketergelinciran kami. Wakhtim bis solihati a'malana, dan tutuplah jadi amal-amal kami dengan amal-amal yang soleh. Demikian juga umur kami dengan amal-amal yang solehah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengijabahi doa ini, dan juga semoga Allah taala menjadikan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan faedah dan kemudian bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Tapi sebelum diakhiri ada yang tanyakan? Silakan. Kalau tentang doa tadi, ini doa masuk dalam doa pagi dan petang, ya kan? Doa pagi petang ini banyak, buku-buku juga banyak. Ya. Alhamdulillah sekarang yang punya HP bisa di-download di file juga banyak, ya, di-download di Play Store juga banyak. Ya. Karena semua dimudahkan, Masya Allah ini karunia. Ya. Jadi HP ini juga bisa menjadi hal yang baik kalau digunakan yang baik. Jadi hal yang tidak baik ketika digunakan yang tidak baik. Gunakan yang baik-baik. Ini bentuk, ini ada termasuk juga kenikmatan ya, gunakan yang baik-baik. Kalau ada silakan, kalau nggak ada kita memang ada menyebutkan ya kecuali wajah dan telapak tangan. Berkaitan dengan wajah memang ini hukumnya ada yang cadar misalkan apa sunnah, ada mengatakan sunnah, ada mengatakan wajib. Maka ya di situ wajah dan telapak tangan, ya kan? Wajah dan telapak tangan. Nah kaitannya apa ini dengan sholat, apa dengan ya enggak sholat, ya kan? Kalau sholat ya memang dengan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau seandainya orang itu menutupinya, maka tentu lebih sempurna, ya. Tentu lebih baik, ya, lebih sempurna. Ya minimal selain wajah dan telapak tangan. Kalau seandainya bisa ditutup semua, tentu ini lebih baik. Lepas dari hukumnya
cadar ini apakah ada sunnah, ada mengatakan sunnah, ada mengatakan wajib. Ya minimal rambut juga sudah nggak kelihatan, kemudian juga tidak lekuk-lekuk tubuh, ini tidak ini apa terlihat. Pakainya pokoknya dipakainya kalau bisa wanita itu longgar ya, longgar apabila ini bisa ditutupi. Nah ini tentu lebih jadi apa lebih utama. Nah demikian wallahu taala alam bisawab. Di antaranya terus oh sholat taubat. Nah, jadi kalau sebetulnya taubat ini tidak ada jadi apa? Memang ada hadis-hadis tentang sholat taubat, tapi ada itu menafsiri adalah orang yang ketika habis berbuat dosa, merasa berbuat dosa, kemudian habis itu dia berwudu, sholat 2 rakaat dan minta ampun ya, bertobat kepada Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya sebetulnya ya udah bertobat. Jadi semacam tadi misalkan wah aku maaf semakan berbuat dosa, kemudian wudu dan sholat 2 rakaat, kemudian dia bertobat, maka juga bagus aja, dia akan diampuni apa taubatnya. Tapi terkait dengan khusus apakah ada, maka ini memang di situ ada perbedaan jadi apa pendapat minimal ya tadi ini ya kalau bertobat yang syaratnya memang para ulama mengatakan syarat taubat itu sebetulnya ya tadi itu menyesali ya. Bertobat bagaimana sih? Ya bertobat ya Allah aku bertobat misalkan dengan baca ya Allah astagfirullah atubu ilaih misalkan. Kemudian tadi yang penting syaratnya itu menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Aku menyesali itu. Kemudian tarkuhu meninggalkan perbuatan itu sudah ditinggalkan. Kemudian habis itu bertekad, nanti tekad tidak mengulangi. Seandainya kok terulang, ya tobat lagi. Tapi tekad itu tidak mengulangi, nggak ada niatan. Tapi nanti kalau ada kesempatan aku akan ulangi lagi, tidak. Ini syarat di atas syaratnya sebetulnya. Jadi bukan nggak ada syarat langsung sholat itu maksud saya. Habis itu baru nanti kalau kaitannya dosa dengan hak orang, hak adamyin, maka kembalikan. Kalau utang segera dilunasi, kalau pernah mengambil milik orang ya harus dikembalikan, dan ini dikembalikan atau minta diikhlaskan. Ini di antara syaratnya sih. Jadi maksudnya tidak diwajibkan untuk syarat khusus semacam itu. Tapi kalau memperbanyak amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik termasuk di antaranya itu sholat, dan amal-amal baik banyak. Ada yang mengatakan amal baik ini yang pertama taubat itu sendiri karena dia sudah amal baik. Yang kedua amal secara umum, amal-amal baik secara umum ini diperbanyak karena amal-amal baik akan bisa menghapuskan amal-amal jelek yang telah dilakukannya. Nah, Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.